ungkapan hadis palsu dan dalam karya Imam Bukhari itu juga sudah pernah diungkapkan para pemikir dan peneliti hadis lainnya. Misalkan oleh Imam Fazlur Rahman atau Abu Hasan al-Daruqutni atau Al-Sarkhasi. Nah, beberapa hadis palsu yang terdapat dalam kitab itu juga sudah diteliti. Ternyata ada yang tidak sesuai dengan fakta sejarahnya. Begitu Kak Winda. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah kakak-kakak? Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan atau menyanggah. Gimana Kak untuk pertanyaan? Assalamualaikum Kakak Pemakalah. Sebelumnya maaf nih, masih boleh bertanya nggak ya? Iya, gimana Kak Yunita? Iya, jadi kan di sini ada yang di slide PPT tadi kan ada yang namanya klasifikasi kutubus sitah ya. Nah, terus kan yang dilatar belakangi oleh beberapa di antaranya itu kan ada 4. Nah, terus dalam klasifikasi kutubus sitah pun itu kan beda-beda, ada yang dari musonaf, musnad, sunan, jami, ajizah, sahih gitu kan, atrof, mustakhraj, mustadrok, arba'in, dan maudhu. Aku mau minta contohnya dong Kak, kalau yang dari dari di antara ini aja deh, musonaf sama musnad gitu, contoh hadis tuh seperti apa gitu Kak, bunyi hadisnya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Yunita telah memberikan pertanyaan.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan Kak Yunita. Apa itu hadis musnad? Saya akan menjawab tentang hadis musnad terlebih dahulu. Ya, hadis musnad ialah pengertiannya sendiri yaitu sesuatu yang disandarkan. Nah, disandarkan yaitu segala hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW serta sanadnya pun bersambung. Sementara berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu sendiri dinamakan marfu. Jadi, hadis musnad itu sama dengan yaitu hadis yang marfu dan sanadnya bersambung. Nah, dengan pengertian bersambung di sini ialah hadis yang tidak terputus dari riwayat awal, dari riwayat yang sampai akhir sanadnya tersebut sampai kepada Rasulullah. Nah, tidak menisbatkan kepada Nabi dan juga tidak terhenti pada sahabat, tidak menisbatkan kepada Rasulullah SAW dan juga rawinya diketahui gugur pada sahabat, tidak disebut hadis musnad. Nah, hadis musnad itu yaitu memerlukan 2 syarat, yaitu sanadnya tersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dilihat dari matan ataupun isi dari redaksi dari hadis tersebut, mutasil yaitu dan di setiap hadisnya yaitu pasti marfu. Oleh karenanya tak boleh terdapat faktor keguguran ataupun di dalam sanadnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Apakah dapat dipahami untuk pengertian dari hadis musnad, Kak Yunita? Iya, alhamdulillah Kak. Tapi yang aku minta dari sini adalah contohnya gitu. Baik, saya akan menjawab. Contoh dari hadis musnad yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sendiri. Beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad an Ar-Raji, yaitu radhiyallahu anhu, ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, iza saroba kalbun fi ina'i ahadukum fal yaghsiluha sab'an. Jika seekor anjing meminum air di tempat air kalian, maka basuhlah
Iya 7 kali. Hadis ini bersambung sanadnya dari awal hingga akhir sehingga marfu kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Kak Yunita contohnya. Baiklah Kak, saya akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kepada kakak-kakak yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Sebentar. Hadis musnad. Yang mana sih? Sebentar dulu. Pertanyaannya Yunita itu ada di PPT yang halaman berapa? 8 ya? Kak Yunita minta contohnya, Ibu. Bukan, Yunita tadi tuh bertanya apa? Tanya apa sih yang dimaksud dengan hadis musnad, ya kan? Iya, Ibu. Itu ada di mana? Yunita. Ini Ibu yang di slide ketiga. Mungkin itu cara metodenya aja ya Bu ya, atau gimana? Ya, jadi teman-teman kalau masih ingat, saya matikan videonya ya karena saya kalau kadang-kadang internetnya kurang bagus, jadi supaya nanti nggak putus di tengah jalan. Teman-teman kalau masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu kemarin, bahwa ada berbagai macam metode untuk penulisan kitab hadis. Masih ingat kan? Ada yang kita kasih kita klasifikasikan sebagai sunan, ada yang kita klasifikasikan sebagai sahih, ada yang kita klasifikasikan sebagai mustadrak, atraf, kemudian jami, kemudian musnad dan sebagainya. Nah, kalau musnad itu adalah cara yang kita pakai untuk menyebutkan suatu kumpulan hadis yang berasal dari satu orang. Ya, jadi kalau misalnya ada yang namanya Musnad Aisyah radhiyallahu an, berarti itu adalah isinya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Itu namanya musnad. Nanti kalau misalnya musnad ini kalau masih ingat minggu kemarin, tolong dibaca lagi ya, bahwa kitab yang dinamakan musnad itu contohnya seperti musnad Ahmad bin Hanbal atau musnad Asy-Syafi'i atau musnad Abu Hanifah. Nah, di dalam musnad Ibnu Hanbal nanti teman-teman bisa lihat di situ ditulis bahwa musnad Aisyah. Nah, itu ada berapa hadis yang diterima oleh Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Kemudian musnad Abu Bakar. Di situ kita hadis-hadis apa saja yang diriwayatkan dari Abu Bakar yang diterima oleh Imam Ahmad. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti ada musnad Umar. Kemudian ada musnad Ali. Kemudian musnad Ibnu Abbas dan sebagainya. Jadi itu bagaimana klasifikasi kitab, klasifikasi nama kitab yang kalau misalnya dikelompokkan per orang itu namanya musnad. Kalau misalnya per bab puasa, bab zakat itu namanya apa? Sunan. Kalau kemudian pembagian babnya itu nggak ikut bab fikih, misalnya contohnya kayak Sahih Bukhari ini, ya kita pakainya Sahih gitu. Tahu nanti sendiri, misalnya kalau satu bab aja berarti ya ada, misalnya bab puasa. Jadi misalnya saya menulis kitab isinya tentang hadis-hadis puasa, nah itu namanya agza, seperti itu ya. Jadi tolong diingat lagi sebelum jauh kita, jadi istilah-istilah yang sudah ada sebelumnya itu kita ingatkan lagi. Juga teman-teman nanti kalau misalnya untuk pembagian hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu dan sebagainya, mungkin bisa dibaca lagi yang semester kemarin. Jadi apa sih yang dinamakan hadis sahih, apa yang dinamakan hadis maudhu, apa yang dinamakan hadis hasan, apa yang dinamakan hadis dhaif, itu nanti punya terminologi sendiri, punya
punya apa sih yang dimaksud seperti itu. Kemudian tadi saya tambahkan sekalian mumpung saya masih ini ya. Tadi itu ada pertanyaan mengenai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu apakah hadisnya semuanya itu sahih atau kemudian ada yang tidak sahih seperti itu kan. Jadi ketika mengklasifikasikan sekali lagi mengenai status hadis itu para ulama juga sebenarnya nggak sama gitu kan. Misalnya sebuah hadis menurut seorang kritikus hadis, hadis ini tidak bisa dianggap sahih karena ada berapa banyak sebab-sebab, misalnya karena sanadnya orang yang rawinya itu lemah, atau karena di dalam matanya ini nggak sesuai dengan Al-Quran dan nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan Al-Quran misalnya seperti itu. Kemudian ada kritikus yang lain bilang, oh hadis ini masih bisa kita terima. Berarti kan kalau masih bisa terima kan berarti makbul ya, bisa masuk hasan atau bisa masuk sahih malah. Masih bisa kita terima karena misalnya banyak hadis yang serupa. Misalnya hadis ini banyak yang misalnya ada sekitar di atas 10 orang yang meriwayatkan hadis ini, makanya kemudian dia dianggap kuat karena banyak tawabi dan banyak syawahidnya. Jadi inilah yang kemudian membuat pemberian status pada sebuah hadis ini berbeda-beda tergantung ulamanya, dan juga ini paling sedikit merepotkan bagi para pembelajar yang sekarang ya, karena jadi kan biasanya kadang-kadang di dalam sebuah hadis itu misalnya hadis bawahnya menurut Abu Daud ini hadisnya sahih, tapi menurut Ibnu Khuzaimah hadisnya ini adalah doif gitu kan. Bahkan doif sendiri tuh banyak klasifikasinya. Doif karena apa? Nggak terus doif itu satu macam gitu, enggak. Doif itu ada banyak sebabnya. Jadi kita kemudian ketika melihat hadis pun sebenarnya harus sangat berhati-hati gitu kan. Kita lihat makanya kemudian ketika mentahrij itu kan nanti kita belajar tahrij ya, itu doif karena salah satu rawinya yang bernama si fulan ini hafalannya kurang. Nah, itu sebab doifnya seperti itu. Atau doif karena salah satu rawinya si fulan ini tidak bertemu dengan rawi yang di atasnya lagi. Jadi banyak macam-macam doif. Kemudian ketika kita melihat Sahih Bukhari misalnya, Imam Bukhari ketika beliau ini menulis hadis itu beliau memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya apa? Misalnya syaratnya itu orangnya harus langsung bertemu. Kemudian jadi kalau misalnya guru dan murid nih, dua orang. Nah, itu dia ini harus bertemu langsung gitu, nggak bisa terus beliau nggak bisa terus cuma satu zaman aja gitu. Kemudian jadi ada beberapa tadi kayak nanti kita lihat ya bagaimana syarat-syarat Bukhari terhadap hadis yang ditaruh di Sahih Bukhari. Nah, setelah melihat ada beberapa sekitar ada 6 kalau masalah itu syarat-syarat Bukhari ketika memasukkan hadis dalam sahihnya. Nah, ketika diteliti lagi ternyata ada beberapa hadis yang tidak sesuai dengan syarat yang beliau tulis sendiri. Nah, seperti itu. Makanya kemudian banyak yang mengkritisi. Kenapa Imam Bukhari membuat syarat-syarat sendiri tapi dia tidak menepati syarat yang beliau pakai. Seperti itu. Kemudian kemudian makanya ketika para ulama meneliti Sahih Bukhari, mungkin bagi Imam Bukhari sendiri ini hadisnya oke nih sahih, tapi menurut yang lainnya oh ini kurang karena misalnya perawinya kurang sikoh atau hafalannya kurang atau pelupa dan sebagainya, atau misalnya ada lagi kritik hadis itu dilihat dari sejarahan. Nanti ini masih belum ya, kalau kita sekarang masih belum, kita masih kritik hadis itu nanti kita pelajari di semester 6. Jadi kita nanti bahas masing-masing hadis itu
apa saja yang bisa membuat hadis itu bisa membuat hadis itu nanti lemah sehingga kemudian tidak lagi statusnya itu sahih atau statusnya itu tidak lagi hasan, misalnya seperti itu. Ada yang namanya kritik itu kritik sejarah. Apakah suatu hadis itu dianggap kita bisa diterima kalau misalnya tidak bertentangan dengan fakta sejarah, gitu misalnya. Kemudian ketika misalnya ada orang meneliti hadis di Sahih Bukhari, kemudian melihatnya bahwa di situ itu oh harusnya ini tahun segini, kok Imam Bukhari menyebutkan bahwa peristiwa ini tahun segini. Nah, itu nanti menjadi salah satu sebab untuk dikritisi di matannya. Tuh. Nanti ini masih nanti kita pelajari dengan jadi seperti itu ya. Tidak seperti Quran. Jadi kalau hadis itu kita lihat siapa nih yang mengkritisi. Menurut si A orang ini tidak sikoh, menurut si B masih bisa diterima. Jadi nanti itu akan berpengaruh langsung kepada status hadisnya. Nah, seperti itu. Apakah seorang kritikus hadisnya ini seorang yang sangat ketat dalam menetapkan ini apa syarat-syaratnya, atau kritikus hadisnya ini mutasahil atau ya udah masih bisa diterima, seperti itu. Tergantung bagaimana dia. Itu terkait tadi itu apakah di dalam hadis Bukhari itu ada yang doif atau yang enggak. Ya doif itu sebenarnya macam-macam ya. Jadi kita bisa dilihat doifnya karena apa. Jadi, kalau kita menerima mendapatkan sebuah hadis kemudian statusnya itu doif atau statusnya doif misalnya, kita bisa bertanya kepada orang tersebut atau kita teliti lagi, ini doifnya kenapa. Sebabnya doifnya itu karena ada kecacatan di matanya atau kecacatan di sanadnya atau apa. Ya harus kita juga ketika menerima hadis juga harus kritis dan harus melihat, jangan dipukul rata doif semua itu, tapi tidak harus diteliti lagi doifnya sebabnya karena apa. Oke, itu tambahan sedikit dari saya mengenai tadi ya musnad dan hadis yang ada di Sahih Bukhari. Masih ada lagi yang mau dijawab pertanyaannya? Atau sudah habis? Masih ada Ibu pertanyaannya Kak Winda. Jadi pertanyaannya itu kan di dalam hadis Bukhari kan udah sesuai-sesuainya hadis. Mengapa di dalamnya masih ada hadis lemah? Lalu mengapa sanadnya masih ada yang lemah? Tadi udah dijawab Ibu. Pertanyaannya yaitu tentang hadis Muslim. Gimana tadi pertanyaannya Kak Winda? Bisa diulangin cermatnya hadis. Mengapa tidak akan diulang pada bab-bab lainnya seperti itu? Kan Imam Muslim tidak mudah meriwayatkan hadis dhaif. Seperti itu Kak Winda. Tepatnya berarti kesimpulannya begini bukan Bu? Kalau yang hadis Sahih Bukhari itu julukannya itu sebagai sesahih-sahihnya kitab hadis dan sebesar-besarnya pemberi faidah. Sedangkan kalau yang Muslim, dia kalau dijulukin sebagai kayak gini benar nggak Bu? Jadi Imam Muslim dijuluki sebagai secermat-cermatnya isnad. Jadi nggak ada pengulangan yang berlebih gitu. Kalau seandainya udah disebutin di awal, nggak bakalan lagi disebutin di akhir. Kalau kesimpulan yang Winda ambil kayak gitu, bener atau enggak Bu? Terima kasih. Oke, mau dijawab oleh pemakalah? Sepertinya tidak bisa, tidak sanggup Ibu. Ini aja nih, pertanyaannya tinggal itu aja ya? Iya Ibu. Ya, kalau para ulama sepakat ya bahwa sebenarnya yang kalau di bawah
kitab hadis yang statusnya itu di bawah Al-Quran, jadi sebagai yang paling kita terima itu Sahih Bukhari. Meskipun ya Sahih Bukhari banyak pengulangan atau apa, memang pengulangannya itu kan fungsinya kan memang untuk menyebutkan semua hadis yang beliau dapatkan gitu kan. Dan memang ketika dibuat ada pengulangan hadis di situ, nanti kita bisa tahu oh di sini bahwa hadis ini perawinya banyak, jalurnya banyak, jalur periwayatannya itu banyak, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa jadi ketika misalnya kita misalnya disebutkan cuma satu jalur aja, berarti orang-orang yang datang setelahnya itu kan nanti akhirnya cuma taunya hadis ini aja, padahal sebenarnya hadis ini ada menurut jalur lain, bukan jalur sanad tersebut gitu kan, sanadnya beda lagi gitu. Nah kalau kalau Imam Muslim itu lebih ini ya, lebih nggak banyak pengulangan. Ya mungkin bisa dianggap seperti itu sih julukannya, cuman ya yang penting teman-teman tahu aja sih bahwa metodologi masing-masing seperti apa. Kalau yang Imam Bukhari kalau tanpa pengulangan ada berapa, kalau dengan pengulangan ada berapa. Kalau di Sahih Muslim yang tanpa pengulangan ada berapa, yang tidak ada pengulangannya ada berapa. Nah seperti itu. Jadi supaya kita bisa melihat gitu kita bisa melihat masing-masing punya ini ya, punya plus dan minus ya. Cuman ini yang kenapa kok Imam Bukhari lebih didahulukan atas Imam Muslim ya, karena ya syarat-syaratnya tadi itu. Jadi Imam Bukhari itu kalau cuma menerima hadis yang orangnya itu ketemu langsung. Jadi kalau saya ketemu Winda misalnya terima, tapi kalau Winda bilang saya dapat hadis dari Bu Duro tapi dia nggak terbukti ketemu dengan saya, nah itu nggak ketemu. Namun kalau imam-imam lain misalnya menerima hadis orang yang satu masa, jadi satu masa itu misalnya kayak siapa kalian ini, jadi satu kelas ini kan satu masa kan, satu angkatan gitu kan, satu generasi. Jadi kalau misalnya orang yang satu generasi dan tinggal satu kota dan kemudian misalnya kira-kira kayaknya ketemu tapi belum pasti ketemu, atau misalnya satunya tinggal di sebelah, misalnya di Jaktim, satunya tinggal di Jaksel, tapi kan masih satu kota dan masih satu generasi. Jadi ada nah itu ketika misalnya salah satu si Winda meriwayatkan dari Yunita misalnya, dan ini kan satu generasi, masih diterima oleh yang lain. Kalau yang Bukhari dia nggak mau, harus ketemu langsung, dua orang ini harus ketemu langsung, terbukti ketemu langsung, seperti itu. Nah itu makanya ketika syaratnya makin ketat, akhirnya status kualitas kitabnya dan status hadisnya itu juga semakin tinggi. Nah, itu yang membuat Sahih Bukhari itu meskipun di dalamnya ada banyak pengulangan dan sebagainya, tetap dianggap sebagai kitab hadis yang paling utama di antara yang lain-lainnya. Dan memang isinya juga banyak gitu kan, isinya juga banyak, mencakup banyak sekali banyak sekali maudhu gitu kan, nggak terbatas terkait dengan fikih atau nggak terbatas dengan terkait muamalat, tapi juga yang terkait dengan peperangan Nabi, minum, terus adab dan lain sebagainya, itu ada semua di Sahih Bukhari. Itu ya Winda. Sekarang nah terkait udah ya, nggak ada yang mau tanyakan lagi ya. Oke, mungkin nanti ada, tapi saya ini dulu terkait makalahnya kelompoknya siapa apa tadi namanya, saya tuh nggak hafal satu-satu, susah ngapalin nama. Terkait makalahnya, jadi saya lihat makalahnya teman-teman itu masih mengambil dari internet. Jadi ini saya ngomong sekarang karena biar yang lain nanti nggak diulang lagi.
Muslim. Ini makalahnya kelompok 2. Tolong dilihat ya. Sailah, Hakiki. Saya lihat di sini daftar pustakanya, isinya itu adalah dari internet gitu ya, dari internet, dari blogspot, dari berita, dari Wikipedia. Nah, ini semuanya itu adalah sumber-sumber yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang nulis, kita tidak tahu, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu loh maksudnya. Sumbernya itu kurang kredibel. Sehingga teman-teman yang lainnya ketika menulis makalah, saya harapkan sumbernya itu dari mana? Dari buku. Nah, ini buku, misalnya buku kalau sekarang lagi di rumah semua dan tidak ada akses ke mana? Ke rumah, ke perpustakaan. Nah, ini bisa dibuka aja di Google Books. Google Books itu nanti tinggal dicari aja di sini. Nah, nanti akan keluar kitab-kitab yang terkait dengan hadis. Nah, itu nanti bisa dibuka satu-satu. Jadi ini Google Books ini bisa dicari, atau ada yang buku yang ada di Google Play misalnya. Jadi ini contohnya tinggal ditulis aja kajian hadis, nanti keluar semua buku-buku yang terkait dengan kajian hadis atau tulis aja di situ. Nah, kalau tidak ada di sini, teman-teman tidak usah khawatir. Bisa lihat di Scholar. Jadi di Google Scholar itu tinggal ditulis aja yang diperlukan di sini, kitab Sahih Muslim misalnya. Ini pas ada kok tadi saya nemu terkait. Nah, ini studi kitab hadis ini menulis isinya kitab-kitab yang terkait dengan yang bisa di-download. Kemudian Sahih Muslim. Ya ini semua jurnal ya. Jadi saya harapkan ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim analisis metodologi. Jadi ini gimana metodenya ada di situ. Studi terhadap aspek keunggulan Sahih Muslim. Ya pokoknya ini bisa ini kalau yang ini kan kita tahu ada, kalau ditulis di jurnal itu kan punya tim editornya ya, tim seleksinya. Jadi kita tahu bahwa mereka ini sudah dibaca ulang oleh orang-orang di jurnalnya. Jadi kita bisa mempercayai gitu kebenaran isinya. Tolong dicek lagi untuk sumbernya, kita cari yang kredibel. Jadi kita punya banyak sekali buku bahasa Indonesia, jurnal bahasa Indonesia, jurnal bahasa Arab dan sebagainya. Nah, itu kita manfaatkan. Jangan terus buka Google terus langsung nulis di situ terus ambil dari wiki itu nggak bisa ya. Wiki itu kita nggak ngambil dari Wikipedia, karena Wikipedia itu kan orang bisa sunting, siapa saja bisa sunting isinya. Nah, itu kita nggak bisa terima sebuah karya ilmiah, tidak bisa kita terima kalau sumbernya Wikipedia atau Blogspot atau Google apa segala macam itu. Mungkin kita ambil dari buku atau dari jurnal. Kalau teman-teman tidak menemukan, teman-teman bisa hubungi saya. Bu, saya nggak dapat ini sumbernya, tapi saya carikan sumbernya ya. Jadi tolong teman-teman diperhatikan lagi mengenai sumber rujukan kitabnya. Sumber rujukannya itu ya kenapa seperti itu. Nah, ini kan kita ini memberikan informasi kepada teman-teman sekelasnya. Jangan sampai kita itu memberikan informasi yang tidak tepat kepada teman-temannya atau malah salah gitu kan. Jadi kita belajar bersama di kelas ini. Nah, bagaimana sebisa mungkin kita memberikan informasi yang sesuai dan tepat dan benar. Karena nanti misalnya temannya dengar nih kita di kelas, kemudian informasinya nggak tepat, kemudian dia kemudian dia sampaikan ke orang-orang, misalnya jadi ustadzah, jadi daiyah gitu ya, terus kemudian kita sampaikan ke jamaahnya. Nah, kan semuanya salah semua. Oleh sebab itu kita usahakan untuk mencari sumber yang dipertanggungjawabkan, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tepat gitu ya.
nanti ini lagi dirapikan lagi makalahnya. Tolong dirapikan lagi makalahnya karena nanti itu akan dibaca oleh temannya nanti mau ujian kan pasti baca makalahnya. Kalau berantakan kan atau informasinya nggak tepat misalnya itu kan nanti apa kita yang tanggung jawab gitu kan. Jadi supaya nggak salah nantinya nggak menyesatkan orang lain lagi seperti itu. Ini terkait dengan makalah ya seperti itu ya, tolong diperhatikan. Mungkin juga nanti biar nggak salah itu presentasinya diperhatikan juga. Sekarang kita kemarin itu mau lihat kitabnya ya, mau lihat kitabnya tadi sudah ada belum Hakiki dan Sheila. Oke, saya mulai aja ya. Saya mulai aja karena mungkin belum menyiapkan. Sudah bisa lihat tuh. Sudah, Ibu. Jadi Sahih Muslim ini teman-teman banyak ya, banyak versinya ya. Jadi ada cetakan yang saya punya ini ada satu dua, ada empat lah. Karena dia ini kitab yang lama, maksudnya kitab kuros ya. Jadi para penerbit tuh gampang aja mereka mencetak, kemudian ada yang mereka rapikan lagi, dicetak lagi dan sebagainya. Jadi ini saya buka dulu ya. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari banyak juga yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat cari sendiri di internet gitu ya, banyak edisinya banyak gitu. Misalnya kalau di Indonesia ya banyak yang nerbitin kayak Mizan nerbitin, Gramedia nerbitin, apalagi penerbit yang lain itu. Pokoknya macam-macam lah yang penerbitin itu. Nah, masing-masing punya keistimewaannya. Saya buka satu ya. Jadi ini cetakan lama ya. Kita lihat Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah SAW ya Abi Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Jadi nama aslinya Imam Bukhari ini siapa sebenarnya? Coba siapa yang bisa jawab? Muhammad, Bu. Ayo siapa yang tahu? Ya, betul. Namanya itu adalah Muhammad. Nah, kok kenapa ada Abu Abdullah di situ? Abu Abdullah di depannya. Atau Abu Abdullah. Nah, itu adalah kunyah atau nama apa namanya? Nama apa itu bahasa Indonesia? Kunyah itu kayak misalnya kalau Panggilan. gimana? Kalau manggilin Nama panggilan bukan. Bukan nama panggilan. Jadi kalau misalnya Pak Sofian anaknya namanya Sarah gitu, namanya dipanggil Abu Sarah. Nah, itu kayak gitu apa namanya kayak gitu kalau bahasa Indonesia. Nama yang dia pakai untuk menyebut nama anaknya. Meskipun nanti kita akan lihat bahwa ada juga ulama-ulama yang nggak tidak berkeluarga, misalnya tetap ada kunyahnya. Jadi itu nggak mesti nggak mesti nama yang Abu siapa Abu Abdullah, Abu
Abu Muhammad. Nah, itu nggak mesti keluarganya gitu, nggak mesti nama anaknya ya. Mungkin dia ya itu nantilah. Pokoknya yang penting normalnya Abdullah ini adalah nama anak pertamanya. Mungkin nama beliau adalah Muhammad, yang namanya Ismail, 194 Hijriah, 296. Jadi beliau ini 56 ditambah 6 berapa itu? 64 ya? 64 tahun ya beliau ya hidupnya. 62 kayaknya. Oke, jadi versi tabaah, versi cetakan Salafiyah ini disyarah, ditasbih oleh Muhyiddin Al-Khatib, kemudian dirapikan oleh Muhammad Al-Baqi. Nah, ini ada juz pertama. Jadi ada yang ditaruh satu juz aja, ada yang juz. Nah, kalau kita lihat di kitabnya ini teman-teman, di situ ketika memulai kitab biasanya oleh penulisnya, oleh penerbitnya itu diberikan biografinya. Jadi ini adalah biografinya Imam Bukhari dulu. Jadi sebelum kita masuk belajar sahihnya, mereka menuliskan biografinya dulu. Ini adalah biografi beliau, kemudian kapan beliau lahir, misalnya kan beliau lahir 13 Syawal tahun 194 di mana? Di Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang adalah mana? Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, ini ayahnya siapa? Kemudian bagaimana beliau itu mengatakan hadis. Jadi beliau itu keluar dari kotanya, pergi menuju kota Pepeawan untuk berguru. Kemana aja. Jadi tahun 210 beliau itu pergi ke haji bersama ibunya dan saudaranya. Kemudian nanti beliau tinggal di sana lama. Kemudian guru-gurunya itu siapa? Kalau di Balakh itu namanya gurunya Ibn Ibrahim. Kemudian di Basrah ketemu Abu Asim, Abu bin Asim, dan seterusnya. Jadi ini adalah guru-guru beliau. Kemudian ini juga disebutkan lagi guru-guru beliau. Suyuknya siapa? Maaf Ibu, suaranya kecil. Oke. Ya, jadi ini adalah biografi yang ditulis oleh penulis ini ya, yang di penerbit Salafiyah itu ya. Jadi ini semua adalah gurunya, kemudian bagaimana beliau menulis kitab Sahih Bukhari yang ketika itu ini ya diminta oleh gurunya, yaitu Ibnu Rahaweh. Kan kunna inda Ishaq Ibnu Rahaweh faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahih sunnati Rasulullah. Jadi kalau misalnya kamu bisa mengumpulkan kitab yang di situ itu menyebutkan sahih-sahih yang diriwayatkan dari Nabi. Nah, kemudian beliau mulai mengumpulkan hadis-hadis yang beliau terima. Nah, itu nanti disebutkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Meskipun ada kitab lain yang terkait hadis kayak An-Nabul Mufrad tadi juga bisa disebutkan ya. Jadi bagaimana caranya Imam Bukhari menulis kitab Al-Jami' As-Sahih? Beliau menulis itu apa?
Beliau menulis itu merapikan bab-babnya itu beliau ketika beliau ada di Makkah. Nih, kemudian beliau memilih 600.000 hadis selama berapa? 16 tahun gitu kan. Jadi beliau tidak memasukkan hadis kecuali beliau itu sampai istikharah dulu. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini bagaimana perjuangan beliau apa minta petunjuk kepada Allah supaya nggak memasukkan apa yang bukan berasal dari Nabi kan. Beliau istikharah dulu, sholat 2 rakaat. Sampai beliau yakin bahwa hadis tersebut itu adalah sahih. Ini menurut kata-kata beliau sendiri kayak gitu. Terus, lam ukharrij hadzal kitabi illa sahihan. Saya nggak menulis kecuali yang sahih. Tarakun sahih kan aktar kalau tapi ada sahih-sahih lain yang juga nggak sempat disebutkan di situ karena ya tadi itu ada syarat-syarat yang 6 tadi itu. Kemudian sampai selesai menulis itu terus dibawa ke Madinah, dibaca di depan makam Nabi, kemudian sampai beliau dia inilah sampai yakin bahwa apa yang dia tulis itu sahih benar dari Nabi. Kemudian ini selanjutnya itu tadi itu ringkas ya biografi singkat. Ini adalah permulaan dari Sahih Bukhari. Dan nanti saya harapkan teman-teman selain menyiapkan makalahnya juga menyiapkan kitabnya ya. Nanti kita bisa tunjukkan ke kelas bahwa oh ini loh Sahih Bukhari seperti apa. Oh ini loh Sunan Abu Dawud seperti apa gitu. Kaifa kana budul wahyi ila Rasulillah. Nanti beliau menyebutkan jadi sering ini bab kalau menulis bab itu beliau itu bukan kayak kita nulis bab terus ada berapa halaman 50 halaman satu bab gitu kan. Enggak, kalau beliau ini bab apa bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah, kemudian disebutkan ayatnya yang sesuai. Kemudian hadisnya ini satu aja. Hadisnya cuma satu pun disebut bab gitu. Hadisnya Humaydi Abdul bin Zubair. Kemudian hadisnya Sufyan, qala hadisana Yahya bin Sa'ad al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin At-Taimi annahu sami'a Ikrimah an Ibnu Abbas. Jadi ini panjang ya, banyak rawinya panjang dari Abdul bin Zubair, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin At-Taimi karena beliau sendiri kan lahirnya 194. Jadi itu sudah abad kedua Hijriah gitu kan. Makanya udah melewati masa sahabat, udah melewati masa tabi'in. Kemudian ini baru hadis sami itu Rasulullah yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian kedua bab lagi tapi nggak ada ditulis nama babnya, langsung aja bab itu. Kemudian ini hadis kedua di sana Abdullah bin Yusuf wala akhbarona Malik bin Syamam. Ini berbeda antara hadisana dan akhbarona. Kalau hadisana berarti tahammulul ada ya. Jadi gurunya berbicara, beliau mendengarkan. Akhbarona nanti kalau nggak salah gurunya yang baca, gurunya mendengarkan. Dan nanti dicek lagi di silakan dulu. Dari Urwah, dari ayahnya, dari Zubair berarti dari Aisyah. Kemudian bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah. Jadi ada orang bertanya ke Nabi. Jadi ini konteksnya ketika ada Nabi nggak ujuk-ujuk bicara enggak, tapi ada orang bertanya ke Nabi namanya Haris bin Hisham. Beliau berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'til wahyu? Rasulullah, bagaimana wahyu itu nyampe ke Anda gitu kan. Kala Rasulullah, ahyanan ya'tini min sufat jaras wa asyadu alayya. Jadi kadang-kadang wahyu itu datang kayak dengan jaras itu bel. Nah, ini paling susah, paling berat.
ahyanan yatamatsalu fil malak rajulan yukallimuni, kadang-kadang seperti malaikat. Qalat Aisyah, nah ini tambahannya Aisyah Rasulullah, laqad ra'aitu yanzilu 'ala al-wahyi fil yawmi syiddatil bardi fa yubsimu anhu wa inna jabinahi la yatasfasat furqan. Jadi di sini ada keterangan dari Aisyah disebutkan bahwa beliau itu melihat Nabi kedatangan wahyu pada hari yang ini yang dingin sekali gitu kan. Tapi kemudian sampai beliau itu berkeringat banyak. Kemudian ada bab lagi. Jadi semua hadis hampir kayak beda hadis terus disebutkan bab gitu. Oke, sekarang kita turun lagi kita baca karena masih ada muslim ya seperti ini. Kan seperti ini. Di sana abdan. Nah, ini sekarang pindah ke kitabul iman. Jadi kalau beda tadi kan buduk wahyu ya, sekarang iman. Iman. Nah, ini ada babnya. Bagaimana bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi bab perkataan Nabi Islam itu dibangun atas 5 hal. Wa huwa fi'lun, wa huwa qaulun wa fi'lun, wa yazidu wa yanqusu. Dan ini perkataannya Imam Bukhari. Jadi qaul dan fi'il, dan dia akan bertambah dan berkurang. Bisa seperti apa? Nah, ini disebutkan ayatnya, yazdadu imanan ma imanihim wa zidnahum huda. Ini ayatnya yang berkaitan tersebut. Kemudian hadisnya ada di bawah. Bunyilah Islam ala khamsin syahadatul la ilaha illallah. Jadi Imam Bukhari itu nggak menulis saja, jadi menuliskan ayat yang sesuai yang berkaitan dengan ayat yang ada tersebut. Kan banyak nih. Ini yang di dalam kurung ini itu adalah ayat-ayatnya ya. Jadi ada ini ayat pertama, kemudian ayat lagi. Kemudian ini fahsyabun fazadahum iman. Ini terkait penjelasan beliau bahwa iman itu nanti bertambah dan juga bisa berkurang. Kemudian ini riwayat yang beliau peroleh perkataan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini adalah asar kata Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Adi bahwa iman itu faraidun wa syara'iyun wa hududun wa sunnahun. Jadi di sini juga dijelaskan hal-hal yang terkait dengan keimanan tadi itu, termasuk asar yang beliau terima dari Umar bin Abdul Aziz. Oke. Ini selanjutnya bab umur iman, disebutkan ayatnya. Sepertinya disebutkan ayatnya dulu, baru kemudian hadisnya. Jadi ini ya seperti ini ya, memang Sahih Bukhari seperti itu. Kemudian kita duduk ke Sahih Muslim. Sahih Muslim ada beberapa tadi, cuman cetakan Baitul Afkar Ad-Dawiyah dan itu dijadikan satu. Muslim yang lebih jelas terus saja. Imam Al-Hafidh Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Jadi kunyahnya adalah Abul Husain, namanya adalah Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini keterangannya, keterangan bagaimana kitabnya ini, siapa yang mentakhrij dan sebagainya. Ini campur-campur ya, barengan yang ini koreksi barengan. Kemudian biasanya ada mukadimah dulu. Ini metode penulisan gimana? Metode ini maksudnya
metode yang buku ini, maksudnya ikut manuskrip yang mana gitu kan, manhaj dalam penulisan pencetakan Sahih Muslim ini. Imam Muslim ketika menulis Sahih Muslim itu beliau menulis pendahuluannya dulu. Jadi menulis kalau tadi kan Sahih Bukhari kan nggak langsung kitabnya ya ditulis mukadimahnya. Kalau beliau ini menulis mukadimahnya. Alhamdulillah alamin dan sebagainya. Terus ini keterangan penjelasan mengenai keutamaan hadis Nabi, kemudian kemudian apa saja yang ingin beliau masukkan di kitab yang beliau ini gitu kan. Panjang. Nah, untuk mulainya Sahih Muslim itu apa? Kewajiban ngambil riwayat dari orang-orang yang sikoh dan meninggalkan riwayat dari orang yang kadzabin, yang tukang bohong. Wat-tahdzir dan wat-tahdzir memperingatkan untuk tidak berbohong atas nama Rasulullah. Ini beliau menyebutkan kenapa sebabnya, kenapa kok nggak boleh seperti itu, kemudian menyebutkan menyebutkan ayat-ayat jadi yang dalam kurung itu ayatnya. Terus emang standarnya seperti itu sih, kalau dalam kurungan itu ayat gitu. Kecuali yang kurungnya ada Rasulullah, nah ini berarti yang kayak gini kayak ini. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' an Syu'bah an Hakam an Abdullah bin Abdullah dan an Sallallahu. Jadi hadis yang tadi hadis yang di atas tadi yang haddatsana lebih hadis ini doa tadi hadis tadi. Bab taghlidul kadzib Rasulullah. Jadi ini masih terkait dengan nggak boleh kita bohong atas nama Rasulullah ya. Larangan meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif. Jadi mulainya beda. Imam Bukhari mulai dari wahyu, beliau mulai dari itu. Kesahihan yang meriwayatkan dari hadis Mu'an. Ini masih di mukadimah ya, masih masuk di mukadimah. Nah, ini baru. Jadi mukadimah itu menyebutkan beberapa hadis yang terkait nggak boleh bohong atas nama Nabi, nggak boleh terkait hadis-hadis lah. Kalau ini sudah masuk ke bab iman. Jadi kitabul iman, dua bab iman dan Islam dan ihsan, dan kewajiban iman dengan qadar Allah. Jadi ini sama haddatsani Abu Qaisamah Zuhair bin Harb, haddatsana Waqi' an Kahmash an Abdullah bin Buraidah an Yahya dan sebagainya. Ini jalur pertama. Yang kedua ini haddatsana Abdullah bin Mu'ad an Ambari hadis tersebut. Ini hadisnya qala. Ini hadisnya mulai dari sini.
Itu panjang hadisnya ya kan, terkait dengan apa tadi. Kemudian ini adalah hadasani Ibnu Umar bin Khattab qala bainama ini yang terkait dengan ada orang yang datang pada Nabi bertanya mengenai iman dan ihsan. Kemudian ada lagi hadis Bukhari dan seterusnya. Jadi seperti ini ya kitab Sahih Muslim itu. Nah, kalau di terbitan ini di gerakan ini tuh disebutkan di bawah sini kalau memang dia hadisnya ada di Bukhari, Akhrajahu Bukhari nomor sini 50 477. Nggak ada ya nggak, kalau nggak ada di kitab lain yang nggak disebutkan. Oke, teman-teman, itu sekilas mengenai Sahih Muslim. Gimana, ada yang mau tanyakan lagi? Iya Ibu, Assalamualaikum Bu. Ini izin bertanya Bu, yang tadi terkait kitabnya Sahih Imam Bukhari Ibu, kan yang pertama di situ kan ada kitab Badaul Wahyi ya Bu. Wahyu. Nah, ini maksudnya wahyu itu yang Al-Quran itu bukan sih kalau misalnya emang benar Al-Quran, tapi di sini apa ya Bu, dengan korelasinya dengan hadis yang innamal a'malu binniyat. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kita lihat lagi, kita balik lagi biar kita lihat dari biar sambil jadi kan bagaimana wahyu itu turun pada Nabi. Ya kan tadi kan menjelaskan yang hadis kedua itu kan bagaimana kan kayak misalnya wahyu itu turun seperti dentingan bel atau seperti malaikat Jibril datang dengan rupa orang gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu ini kenapa beliau memilih ada hadis innamal amal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena ayat yang di atasnya itu kan qaulullah azza wa jalla inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd. Jadi memang terkait dengan wahyu ya. Kami berikan wahyu kepadamu seperti juga kami berikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Nah, ini juga saya nggak tahu kenapa kok hadis yang ditulis pertama itu innamal amal binniyat. Mungkin jadi kenapa dimulai ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan wahyu, tapi hubungannya dengan ketika misalnya seseorang menulis kitab, ini asumsi pribadi saya ya, ketika seorang menulis kitab, menulis atau memulai perbuatan yang baik atau ya pokoknya memulai sesuatu itu pertama kali yang diluruskan atau yang diperbaiki itu kan niatnya dulu. Makanya dulu itu kan kalau di dalam awal-awal kitab atau permulaannya itu kan dijelaskan kalau sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah itu kan sia-sia gitu kan. Nah, ini juga mungkin masih dalam kategori seperti itu. Jadi beliau ingin menyampaikan niatan gitu ya, niatan beliau menulis kitab ini yang disebutkan hadisnya bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niatannya. Ini untuk menunjukkan bahwa niatan beliau itu ya memang murni untuk menjaga atau mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Seperti itu. Itu ya, itu asumsi pribadi saya sih, saya juga nggak tahu penjelasan yang niatan beliau aslinya seperti apa gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Masih ada lagi yang mau bertanya? Bu, Winda izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, Winda izin bertanya. Apa ya? Oh, ini Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang ya tentang kritik hadisnya. Nah, pertanyaan Winda berarti
berarti dalam ilmu tentang hadis ini yang dinilai itu sebenarnya nggak cuma yang dinilai itu nggak cuma periwayatnya aja ya Bu, tapi si pengkritis hadisnya gitu, si pengkritis hadisnya tuh kira-kira adil atau enggak, keilmuannya tuh juga gimana, gitu-gitu ya Bu. Jadi nggak sekedar periwayatnya aja, tapi si pengkritik hadisnya juga ada yang hadis emang diriwayatinya bagus, tapi pengkritiknya nggak bagus, mana jadinya hadisnya jelek. Begitu benar nggak Bu? Terus Winda juga nanya lagi. Winda nanya yang satu lagi, tadi kan Ibu sempat ngejelasin tentang musnad ya Bu. Nah, kata Ibu itu musnad itu klasifikasi kitab yang berdasarkan perorangan gitu. Nah, berdasarkan orang. Tapi kalau dilihat dari buku yang mustalah hadisnya, itu kan ada kata musnad juga ya Bu. Berarti kata musnad di dalam keilmuan hadis itu beda-beda ya Bu. Soalnya kalau yang musnad di sini tuh itu tuh hadis-hadis yang emang marfu gitu, bukan kitab-kitab yang disusun perorangan gitu. Berarti ada musnad yang itu maksudnya hadis itu, ada musnad yang maksudnya kitab. Itu benar nggak Bu? Terima kasih. Oke, jadi ini ya yang pertama dulu ya, terkait komentator atau kritikus hadis. Jadi sebenarnya bukan orangnya itu kualitasnya jelek atau tidak, tapi kita lihat nih misalnya At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, beliau itu kan juga mengkritisi orang-orang. Jadi kan hadis itu kan ada dua bagian sanadnya yang sampai bagian sanadnya yang orang-orang ini menyebutkan rantai sanadnya ini, dan bagian matannya yang teks hadisnya. Misalnya, nah orang-orang yang para ulama muhaddisin atau itu ya bisa juga disebut kritikus hadis sih. Maksudnya ada orang-orang yang memang memfokuskan mempelajari kira-kira hadis ini nih ada ada catatnya atau enggak sih, atau ada ilahnya enggak gitu, atau dia itu syad, atau jadi cocok nggak, bisa masuk nggak dalam kriteria as-sahih gitu kan. Nah, orang-orang ini tentunya bukan dia kualitasnya jelek atau nggak bagus, atau jelek atau tidak jelek ya, tapi dia ini mutasyaddid atau enggak, dia ini ketat atau enggak dalam menerima hadis. Gitu. Misalnya Abdullah bin Zubair, semua orang pasti sepakat bahwa Abdullah bin Zubair ini kita nggak ragukan lagi keilmuan dia, kehafalan dia, kewaraan dia, kezuhudan dia, dan sebagainya. Tapi ada juga misalnya orang yang nggak terkenal nih, misalnya ya, ini cuma misal aja, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini nggak terkenal di antara orang-orang tersebut. Nah, otomatis mereka makin pertama ketika menjarah wa ta'dil atau mengkritisi hadis itu, orang tuh harus curiga dulu. Siapakah orang ini, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi? Dicari. Orang ini lahir di mana, dari mana, kemudian gurunya siapa, muridnya siapa, kemudian belajarnya sama siapa, kemudian bagaimana orangnya, dicek gitu masing-masing. Ada yang mutasyadid bilang Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini kita kenal orangnya, dia ini pas tua pikun. Oke, pas tua pikun. Menurut At-Tirmidzi nggak usah diterima. Menurut Ad-Dhahabi terima aja gitu kan. Jadi sebenarnya orangnya ini apakah dia mudah menerima atau tidak mudah menerima, gitu aja sih. Ketika mengkritisi atau menjarah wa ta'dil seorang rawi dalam rantai hadis ini. Jadi bukan orangnya itu jelek atau enggak, tapi bukan pengkritisinya itu dia itu jelek atau tidak, tapi dia ini mau nggak menerima si A, mau nggak menerima si fulan ini, apakah si fulan ini diterima sama dia atau nggak diterima, gitu aja. Jadi kan pasti semua orang masing-masing
punya syarat ketika untuk menerima seorang rawi ini diterima atau tidak kan. Misalnya saya syaratnya ketat nih, harus begini, harus begini, harus begini. Ada orang yang ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia nggak bohong gitu. Itu ya, Winda. Itu pertanyaan pertama. Terkait istilah musnad. Jadi musnad itu kan dalam secara bahasa ini ya sanada, jadi secara dari berasal dari kata sanada, artinya jalur yang menyampaikan gitu kan. Kemudian kata ini dipakai secara istilah yang seperti tadi itu saya bilang dipakai untuk kumpulan hadis dari satu orang gitu. Dari Musnad Aisyah, Musnad Abu Bakar, Musnad untuk bin Zubair dan sebagainya. Kalau kata musnad ini dipakai untuk hadis yang sampai, ya sampai hadis yang sampai ya. Apa tadi? Hadis yang sampai kepada Nabi. Hadis yang marfu. Hadis ya berarti marfu itu kan sampai kepada Nabi ya. Maksudnya tidak ada di dalam rantai sanadnya ini tidak ada yang jatuh gitu, tidak ada orang yang misalnya habis ini terus loncat, misalnya habis Muhammad bin Ibrahim ini Sa'ad bin Ansarinya nggak disebut, langsung loncat ke Sufyan. Nah itu berarti kan ada yang jatuh kan dari rantai dia. Itu hadisnya kalau marfu berarti dia semuanya ini mutasil, sanadnya mutasil, kemudian nyambung ke Rasulullah. Mungkin ada ulama hadis yang memakai istilah itu untuk hadis yang nyambung ke Rasulullah, tapi kalau yang sering dipakai itu ya itu sih kitab kumpulan hadis dari satu orang, itu yang sering dipakai gitu kan. Misalnya istilah kan orang kan bisa pakai istilah masing-masing gitu kan, orang kan bisa pakai istilah bisalah bikin istilah, tapi yang paling banyak dipakai itu apa gitu. Jadi ya itu mungkin ada ulama yang memakai musnad untuk hadis yang nyambung ke Rasulullah, atau sebenarnya bisa langsung pakai marfu sih, kan ada hadis yang marfu, hadis yang mauquf, yang sanadnya itu nggak disebutkan sahabahnya gitu kan. Ada yang hadisnya macam-macam hadis kan kayak gitu. Marfu berarti dia nyambung ke Rasulullah. Mauquf berarti ada yang jatuh di salah satu rawinya, ada yang jatuh nggak disebutkan gitu kan. Ya kalau hadis nggak marfu ya berarti bukan hadis lah, maksudnya diragukan statusnya gitu. Kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya, nanti teman-teman akan menemukan banyak istilah yang bahkan satu istilah itu dipahami berbeda oleh satu orang gitu. Misalnya satu hadis, misalnya Hasan versi At-Tirmidzi itu nanti berbeda dengan Hasan versi Abu Dawud misalnya, seperti itu. Jadi satu istilah tapi mereka definisi versi saya seperti ini, definisi versi dia seperti itu. Jadi nanti kita akan menemukan, makanya kemudian ada yang namanya ilmu mustalah hadis, membahas mustalah dalam hadis, kemudian menetapkannya yang mana yang dipakai nih, supaya apa? Supaya nggak rancu ketika belajar itu, nggak rancu. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Ini kayaknya kita udah lewat banyak ya. Sekarang jam Iya, Ibu. lebih 16. Aduh, maaf ya ke bawah suasana. Oke. Saya pikir cukup dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup atau mungkin bisa disimpan ke minggu depan juga bisa. Itu makalahnya nanti di ini ya, diperbaiki lagi ya, banyak sumber-sumber yang kredibel, lebih kredibel daripada yang dari internet. Gitu ya teman-teman, sekalian saya aja yang nutup. Jadi ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, teman-teman bisa
yang perlu diketahui adalah Sahih Bukhari itu namanya siapa, terus kitabnya namanya apa, kemudian bagaimana metode beliau dalam mengumpulkan hadis. Sudah itu aja sih. Itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.